masih cukup banyak ya ruas tol Trans Sumatera ini yang belum dibangun ya teman-teman. Tadi kita udah saksikan ya. Dan ditargetkan nanti ya sampai dengan tahun 2024 ada sekitar 346 km ruas tol Trans Sumatera yang bertambah. Artinya nanti berdasarkan ringkasan yang tadi, ruas tol Trans Sumatera akan memiliki total panjang 1168 km kalau ya 346 km tadi tercapai ya teman-teman. Rinciannya apa aja? Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali melihat progres tol JTTS atau Jalan Tol Trans Sumatera. Di mana sebelumnya pada saat proyek ini dimulai ditargetkan ruas tol Trans Sumatera akan rampung seluruhnya di tahun 2024. Tapi nampaknya dari 24 ruas tol yang akan dihadirkan di Pulau Sumatera dengan total panjang kurang lebih sepanjang 2.900 km, belum semua ruas tol sudah dibangun dan akan selesai pembangunannya hingga saat ini. Di video kali ini kita akan melihat ringkasan berapa panjang ruas tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi, sedang konstruksi, atau belum konstruksi. Dan ruas tol apa sajakah yang ditargetkan selesai sampai dengan tahun 2024, dan ruas tol apa saja yang sampai 2024 pun belum bisa diselesaikan. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak sama-sama ringkasannya berikut ini. Selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, tadi kita udah saksikan ya sama-sama ringkasan dari progres tol Trans Sumatera hingga saat ini ya. Sekarang sudah memiliki total panjang sekitar 2.900 km ya, sekitar segitu, dan masih cukup banyak ya ruas tol Trans Sumatera ini yang belum dibangun ya teman-teman. Tadi kita udah saksikan ya. Dan ditargetkan nanti ya sampai dengan tahun 2024 ada sekitar 346 km ruas tol Trans Sumatera yang bertambah. Artinya nanti berdasarkan ringkasan yang tadi, ruas tol Trans Sumatera akan memiliki total panjang 1.168 km kalau ya 346 km tadi tercapai ya teman-teman. Rinciannya apa aja ya teman-teman tadi udah saksikan ya. Ya, ruas tol Trans Sumatera ini banyak hal yang menarik ya teman-teman, terutama bagi warga Sumatera mungkin ya. Siapa sangka, siapa duga ya, Bandar Lampung ya, khususnya dari Bakahuni sampai dengan gerbang tol di ujung Aceh ya, yaitu di gerbang tol Baitu Salam ya, di Banda Aceh. Ada harapan untuk tersambung ya teman-teman, walaupun memang ruas tol yang belum terbangun masih cukup banyak ya. Tadi kita saksikan sekitar 1.700 km ruas tol Trans Sumatera yang belum terbangun hingga saat ini, walaupun memang ada beberapa dari ruas yang belum terbangun itu sudah dilakukan penetapan lokasi ataupun land clearing ya teman-teman. Nah, ini saya mau bahas sedikit ya teman-teman dari ruas tol Trans Sumatera yang ada hingga saat ini ya. Yang hijau ini yang sudah beroperasi ya teman-teman, dan di sini Palembang sedikit lagi nampaknya ya udah setengah jalan nih ya, feedernya akan tersambung ke arah Bengkulu yang sampai saat ini sudah beroperasi sampai dengan Prabu Muli, dan akan dilanjutkan sampai dengan Muara Enim yang ditargetkan sampai dengan tahun 2028 pun bisa selesai. Nah, dari Muara Enim ini sendiri ya sampai dengan ke Bengkulu ini nih. Nah, kita lihat nih nanti ya progresnya seperti apa, karena memang ruas tol ini masih cukup panjang nih dari Muara Enim sampai dengan Bengkulu. Nah, itu satu tuh ya teman-teman. Ini nampaknya menjadi harapan warga Bengkulu pastinya untuk mengakses Palembang bisa jauh lebih cepat. Dan dari Palembang sampai dengan ke arah Betung juga ditargetkan selesai di tahun 2024 ini ya, sampai dengan tahun 2024 maksudnya ya. Dan dilanjutkan dari Betung sampai dengan Jambi. Nah, inilah yang tadi saya katakan ya, salah satu ruas tol yang tadi saya masukkan dalam kategori belum konstruksi, tapi di sebagian wilayah ini ya, di sebagian trasenya sudah dilakukan land clearing sampai dengan Jambi. Dan ini pun sebetulnya ditargetkan selesai di tahun 2024 katanya ya, tapi saya sendiri agak pesimis ya teman-teman, karena memang ini ruas tol yang sangat panjang ya. Kalau kita lihat dari pola pembangunan tol Trans Sumatera yang ada, dan ini juga medannya nampaknya tidak mudah juga ya. Nampaknya waktu 1 tahun apakah cukup? Dengan total panjang sekitar 169 km ya dari Betung sampai dengan Jambi ya teman-teman. Nah, dari Jambi sampai dengan Rengat ini juga masih dalam proses nampaknya penggodokan untuk penlock ataupun semacamnya ya teman-teman. Nah, dari Rengat sampai dengan Pekanbaru ini pun juga sudah selesai nih penetapan lokasinya. Dan yang paling menarik ini adalah di Pekanbaru ini ya, akan menjadi titik 3 arah ya teman-teman yang mau ke arah Padang nantinya, ataupun bertemu dengan ruas utama dari tol Trans Sumatera, yaitu backbone-nya ya teman-teman, dari arah Rengat ataupun Jambi. Ini akan menjadi lingkar bagi kota Pekanbaru pastinya, dan bisa langsung mengarah ke arah Dumai dan Medan pastinya ya teman-teman. Nanti akan terkoneksi di Batin Solapan. Di Batin Solapan nanti juga akan terkoneksi langsung sampai ke arah Kisaran ya. Yang dimana memang sampai saat ini saya juga belum menyambungkannya ya teman-teman, karena saya belum dapatkan referensi untuk trase ataupun jalur pembangunannya. Nah, tapi dari Kisaran sampai dengan Tebing Tinggi ya, tadi teman-teman juga sudah saksikan sekilas ya penampakan dari progres di junction Tebing Tinggi yang akan menjadi koneksi ya dari arah Pekanbaru sampai dengan bertemu dengan ke arah Sibolga ya. Dan memang sampai hari ini yang menjadi konsentrasi pembangunannya adalah dari Tebing Tinggi sampai dengan Pematang Siantar ya. Sebenarnya sampai dengan 1.000 dolok sih ya, 1.000 dolok ya teman-teman. Tapi memang nampaknya yang akan terus dikejar adalah dari Tebing Tinggi sampai dengan Pematang Siantar dulu nih, berdasarkan dari progres monitoring BPJT. Nah, kemudian dari Tebing Tinggi sampai dengan Medan ataupun bahkan sampai dengan Stabat sudah tersambung ya teman-teman. Dan ini merupakan Belawan Medan, ini adalah ruas tol yang sudah cukup lama sekali ya. Ini adalah ruas tol satu-satunya nampaknya di Pulau Sumatera ya, sebelum tahun 2014 ya teman-teman. Ini adalah ruas tol yang sudah cukup lama, dan akhirnya tol Trans Sumatera dihadirkan di Pulau Sumatera, dan Sumatera benar-benar kebagian ruas tol yang cukup banyak ya, dari 1 dekade terakhir lah bahasanya ya, 2014 tepatnya. Nah, kemudian dari Stabat ya, ini sebenarnya dari Stabat ini sampai dengan Kuala Bingai sudah beroperasi ya. Saya dengar kabar juga dari Stabat sampai dengan Kuala Bingai ini sudah beroperasi. Nah, dari Kuala Bingai sampai dengan Pangkalan Brandan ya, buat teman-teman
sekitar Binjai ya, mau ke arah Pangkalan Berandan. Ini ditargetkan ruas tol ini selesai di tahun 2023 ya, sampai dengan Pangkalan Berandan ya. Tadi teman-teman juga ada saksikan, kalau yang sering memperhatikan ya, progres dari ruas Tabat sampai dengan Pangkalan Berandan ini sudah hampir selesai, nampaknya progresnya juga udah tinggi ya. Nah, tinggal yang dari Pangkalan Berandan ini nih sampai dengan Langsa ya. Masih cukup banyak pekerjaan nampaknya dari Pangkalan Berandan sampai dengan Langsa. Nah, kemudian dari Langsa ya sampai dengan Padang Tinggi ya, Sigli tepatnya ya teman-teman. Ini juga saya belum dapatkan referensi dari trasa ataupun pembangunannya ya, melewati Lok Sumawe. Ini juga masih dalam proses penetapan lokasi mungkin ya, atau sudah, saya belum dapat kabar yang terbaru nih untuk yang ruas dari Langsa sampai dengan Sigli ya teman-teman, karena ini ruas yang cukup panjang juga. Kalau teman-teman tadi saksikan, udah panjangnya totalnya sekitar 200 kilometeran lebih ya, dari Langsa sampai dengan Sigli ya. Nah, ini dia nih ya, ruas tol yang mengakses area Banda Aceh akhirnya ya. Tinggal menyisahkan ruas Silmium ya sampai dengan Padang Tinggi saja ya teman-teman, ruas tol dari Aceh Sigli ya, Banda Aceh Sigli ini. Karena dari Baitu Salam ya, gerbang tol Baitu Salam di sini sampai dengan gerbang tol Silmium itu sudah beroperasi ya teman-teman akhirnya ya. Tinggal menyisakan satu seksi aja nih dari ruas Sigli Banda Aceh. Luar biasa ya. Ya, paling itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bisa menjadi gambaran ya akan perkembangan pembangunan tol Trans Sumatera hingga saat ini, tepatnya di September 2023. Kita harapkan saja ya setelah 2024 ya, ruas tol sisanya ya sekitar 1.700 km bisa segera terselesaikan juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.